selamat siang, selamat sore untuk teman-teman semua yang menonton YouTube kami, Bahasa dan Kita. Kali ini narasumber kita berasal dari Medan. Beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta di Medan. Nama beliau adalah Nova Andriani. Ya. Halo Kak Nova, apa kabar? Halo Dek, Alhamdulillah sehat. Kabar Ya. Ira gimana? Sehat, Kak Nova. Jadi kita bawakannya casual aja ya, Kak Nova. Nanti Kak Nova tetap manggil aku seperti biasa, aku juga manggil Kak Nova seperti biasa. Oke. Oke. Pertama, mungkin Kak Nova bisa menceritakan secara singkat asal dari Kak Nova, asal keluarga, kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari. Oke. Selamat siang. Nama saya Nova Andriani. Saya kenal dengan Ira. Sudah lama juga ya Dek ya? Sudah berapa tahun dari kita kuliah S2 ya? Iya, udah lama. Udah lama. Terus kami ketemunya juga udah berapa tahun yang lalu ya, sebelum berangkat ke Malang ya? Iya, benar. Iya, sebelum berangkat, udah lama. Oke, ini saya mau cerita mengenai ini bahasa yang dulu pernah saya gunakan dalam keluarga. Sebelumnya keluarga saya ini beraneka ragam nih sukunya. Ya. Dari mulai suami saya Jawa, terus kakak ipar saya juga ada Mandailing, itu termasuk Batak juga ya, tapi Mandailing. Ya. Mungkin kita ini ke sini dulu Kak Nova, ke keluarga Kak Nova dulu, ke keluarga inti dari Nova. Oke, untuk di keluarga saya biasa kami menggunakan memang bahasa Indonesia. Waktu itu saya masih tinggal di rumah orang tua, tapi lingkungannya memang berbahasa Sibolga. Berbahasa Sibolga. Ibu Ira tahu juga kan bahasa Sibolga kan, Bu? Iya, bahasa Baiko ya. Bahasa Baiko. Itu bahasa pesisir, biasanya bahasa pesisir seperti itu. Kalau misalnya di Padang juga seperti itu. Di keluarga ayah saya itu, ayah dan ibu itu suku Minang. Yeah. Cuman kami sudah imigrat, sudah pindah ke Sibolga. Ibu saya kelahiran Tebing Tinggi, ayah saya kelahiran Sibolga. Jadi kami menggunakan bahasa sebenarnya di rumah bahasa Indonesia. Cuman kalau ada keluarga datang dari misalnya dari Padang, ya kami gunakan bahasa Padang. Kalau misalnya ada teman yang datang ke rumah, ke keluarga, pakai bahasa Sibolga. Itu yang kami gunakan. Oke. Kalau lingkungan dari lingkungan rumah dari Kak Nova gimana? Pakai bahasa apa? Yang mana yang sekarang? Bukan yang waktu di Sibolga. Oh, lingkungannya menggunakan ini bahasa Sibolga. Semua itu menggunakan bahasa Sibolga. Sebenarnya ayah juga di rumah menggunakan bahasa Sibolga. Tetapi karena ibu dari Tebing Tinggi kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kami gunakan bahasa Indonesia di rumah. Jadi campur-campur nano-nano bahasanya. Iya. Itu namanya bahasa Sibolga atau bahasa Baiko ya, Kak? Sebenarnya bahasa Sibolga sih, bahasa Sibolga. Cuman ya orang mengistilahkannya bahasa Baiko. Oh, sebenarnya bahasa Sibolga. Oke. Kalau ini ketika Kak Nova masih kecil ya, mungkin dari SD sampai SMA begitu, pernah nggak punya pengalaman berpindah tempat dengan keluarga? Oh iya, berpindah dari Tebing Tinggi, tuh berpindah ke Sibolga. Oh, berarti Kak Nova pernah di Tebing Tinggi sebelumnya? Iya, pernah di Tebing Tinggi. Itu dari umur berapa Kak Nova? SD kami sudah pindah ke ini, ke Sibolga. Oh, SD ya, oke. Terus mungkin kita bergeser lagi ke praktik penggunaan bahasa sehari-hari. Sekarang kita bahas di keluarga Kak Nova ya, keluarga di rumah sekarang. Yang sekarang. Kalau sekarang Kak Nova, anggota keluarga siapa saja yang tinggal di rumah Kak? Sekarang yang tinggal di rumah suami dan anak. Cuman bertiga aja nih. Oh, oke. Terus bahasa yang digunakan antara Kak Nova dengan suami dan antara Kak Nova dengan anak, mungkin suami dengan anak bagaimana Kak Nova? Tetap juga kami menggunakan bahasa Indonesia. Cuman ada waktu misalnya orang tua nelpon.
dari Sibolga gitu kan, yang menggunakan bahasa Sibolga. Jadi si anak ini, si kecil ini jadi jago bahasa Sibolga nih, bahasa Baiko dia jago nih. Oh, dia bisa bahasa ketimbang Baiko. bahasa bapaknya kan suku Jawa. Iya. Jadi mungkin karena jarang didengar mungkin ya. Jadi kan ini kan sebenarnya kan harusnya ada 3 bahasa ya Kak Nov. Bahasa nasional, bahasa Baiko tadi dari Kak Nova, kemudian bahasa Jawa dari suami ya. Iya. Kenapa Kak Nova dengan suami memutuskan menggunakan bahasa Indonesia? Awalnya memang sebelumnya kan tinggalnya di rumah nenek. Si nenek kan memang suku Jawa kan? Iya. Suku Jawa. Mungkin si nenek ini karena kakak orang Sibolga mungkin takut nggak ngerti mungkin bahasa Jawa tadi. Jadi si nenek menggunakan bahasa Indonesia. Jadi komunikasi di rumah itu memang pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Oh, tapi kalau suami Kak Nova dengan ibunya pakai bahasa Jawa ya? Iya, terkadang pakai bahasa Jawa juga. Udah terkontaminasi sebenarnya jadi bahasa Indonesia. Iya, benar. Oke. Kalau tentang ini, cara pandang Kak Nova, menurut Kak Nova, penting nggak? Ini anak Kak Nova namanya Al ya. Penting nggak nantinya Al untuk menggunakan, untuk memahami bahasa daerah? Ini kan bahasa daerahnya kan ada 2 nih, bahasa Jawa dengan bahasa Baiko tadi. Penting nggak? Menurut Kak Nova penting nggak dia belajar bahasa daerah? Ya memang penting, belajar bahasa daerah itu memang penting. Ibaratnya seperti bahasa ibu. Bahasa yang kakak gunakan pertama kali itu kan bahasa apa gitu kan. Jadi kakak maunya si Al ini memang tahu bahasa Sibolga. Kalau Sibolga dia sudah bisa, udah paham. Bahasa Jawa juga dia sitik-sitik katanya. Dia bisanya dikit-dikit. Kalau neneknya nanya, wis mangan, wis katanya. Urung Bali bapakmu, urung katanya. Dia cuma bisa itu satu-satu kata aja, tapi dia paham, memang paham. Tapi kalau bahasa Baikonya dia banyak paham ya, Kak? Iya, banyak paham. Kalau misalnya kakak sedang nelpon sama mama di Sibolga gitu kan, dia juga bilang, ala makan, Nek. Di mana, Nek? Dia udah bisa komunikasinya seperti itu. Cuman masih, ya logatnya masih inilah ya. udah berbeda. Iya, logat Sibolga itu memang cukup unik ya, Kak? Iya, benar. Terus mungkin untuk ini, Kak Nov, untuk ke depannya, rencana Kak Nova nanti Al ini akan diajari bahasa apa gitu yang akan diprioritaskan? Misalnya, apakah nanti Kak Nova akan membekali Al dengan belajar bahasa daerah, memprioritaskan bahasa daerahnya di kemudian hari, atau bahasa asing, misalnya bahasa Inggris? Oh, kalau untuk itu menurut kakak pribadi ya, kalau misalnya bahasa daerah itu bisa didapat dari lingkungan ya, dari lingkungan. Misalnya pun dia bisa belajar juga sama Pak D, Budenya. Kadang kan kami ke sana juga tuh tiap minggu. Kadang mereka juga menggunakan bahasa Jawa sebenarnya. Seperti kakak lah, kakak udah lama tuh tinggal di situ kira-kira 10 tahun. Kakak itu susah berbahasa Jawa, tapi kakak paham apa yang disebut, kakak paham. Cuman orang itu intens juga berbahasa Jawa. Cuman kalau memang di rumah, pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk kedepannya, memang kakak prioritasnya memang si Alnya bisa bahasa asing, karena kan penting juga kan. Bahasa asingnya bahasa apa, Kak? Ya, bahasa Inggris, bahasa Inggris lah yang paling ini utama. Paling utama. Oke. Ini cukup menarik ini. Saya lihat foto di belakang Kak Nova tuh. Itu apa, Kak Nov? Foto di mana tuh? Ini foto inilah Sibolga nih. Sibolga ini lautnya, terus itu pegunungannya. Sibolga ini unik. Dia di situ pegunungan, berapa meter ke depan dia sudah laut. Jadi kangen, Sibolga ini ngangenin. Kangen nggak pulang kampung? Iya, pengen. Itu ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat mungkin teman-teman yang melihat atau menonton channel YouTube ini bisa lihat foto yang di belakang Kak Nova ini, background-nya adalah pantai di Sibolga. Jadi itu tadi
tanya jawab saya dengan Kak Nova ya. Tadi sudah saya tanyakan, mungkin saya berikan rangkuman sedikit ya. Tadi saya sudah tanyakan terkait Kak Nova itu berasal dari suku Minang, ayah dan ibu juga suku Minang ya. Kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan juga kadang-kadang menggunakan bahasa Sibolga atau bahasa Beko tadi. Kemudian pengalaman berpindah, tadi Kak Nova sudah jelaskan, beliau pernah berpindah dari tebing tinggi ke Sibolga ketika SD ya. Kemudian saat ini anggota keluarga yang tinggal bersama Kak Nova adalah suami dan anak, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk penggunaan bahasa daerah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nova, mungkin akan diajarkan untuk penggunaan bahasa Jawa ya Kak Nov, karena kalau bahasa Baiko atau bahasa Sibolga tadi sudah cukup dipahami oleh Al, dan untuk prioritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris nantinya, jadi mungkin akan ada pengajaran atau pembelajaran intensif untuk Al terkait penggunaan bahasa Inggris. Baik, mungkin Kak Nova ada yang mau disampaikan menurut Kak Nova, apakah bahasa daerah itu penting untuk dipelajari Kak Nova? Bukan hanya untuk Al ya, untuk kita semua. Menurut Kak Nova gimana? Ya, sebenarnya bahasa daerah ini ya bisa dibilang seperti bahasa ibu. Apa yang kita gunakan pertama kali, terus apa yang pertama kali didengar anak itu ya bahasa kita sendiri. Misalnya bahasa Indonesia, kalau misalnya ibunya bahasa Indonesia, ya anaknya ikut bahasa Indonesia. Kalau Al ini udah campuran kan, bahasa Sibolga, dia nanti bahasa Sibolga. Jadi ketika misalnya nanti kalau dia sudah bekerja atau nanti bisa jadi entah pindah tugas ke sana, jadi kan dia nggak gitu kaget lagi kan ketika harus berinteraksi dengan teman-temannya di sana. Iya, oke. Terima kasih Kak Nova, mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa loh, asik loh. Iya. Bisa kakak gunakan bahasa Sibolganya nggak? Oh boleh, mungkin penutup ya. Mungkin boleh Kak Nova menggunakan dari kakak bahasa aja, Sibolga. nanti lanjut ke Ira ya. Aku nggak bisa, aku nggak paham, aku nggak bisa ngucapin Kak, tapi paham gitu. Oh, tapi paham. Iya, mungkin bisa beberapa kalimat. Beberapa kata aja ya. Iya. Amboraso cukup untuk hariko. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk sadonyo, sanak saudara. Jadi jangan lupa menonton Nika yo. Ya. Oke. Ya, cukup menarik Kak Nova. Kemarin itu saya juga sudah interview beberapa teman dari Medan Kak Nova. Ada Pak Sehar, dosen Politeknik Negeri Medan, dari Batak ya, Batak Toba. Kemudian saya juga wawancarai atau tanya jawab dengan Kak Maria Ulfa, teman kita juga dari dari Langsa ya, Dari Langsa ya, cukup menarik. Jadi ini adalah next project nanti ya. Bareng siapa? Mungkin teman-teman kita yang lain Kak Nov. Jadi ini adalah akhir dari acara atau tanya jawab kita terkait penggunaan bahasa daerah di keluarga. Jadi kalau bisa dilihat ini dari keluarga multi suku ya. Jadi Kak Nova dari Minang dan suami dari Padang. Dari Jawa. Okay. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di tanya jawab lainnya di acara kita berikutnya. Mungkin Bu Leli akan melakukan tanya jawab juga dengan teman-teman atau narasumber lainnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Thank you Tante. Iya Kak Nova.